Kehidupan, seperti yang kita ketahui, adalah perjalanan yang dipenuhi oleh sukacita dan duka. Masing-masing dari kita pernah memiliki momen yang menguji kekuatan dan ketangguhan, yang meninggalkan jejak kesedihan yang berlarut-larut dan sulit terhapuskan. Kami mengajak 3 orang untuk singgah dulu sebentar dan berbagi cerita dan melepas beban yang mereka pendam sejenak. Dari kecil tuh aku pengen banget bisa menghibur semua teman-teman. Saya itu lebih suka menghibur orang lain kan. Saya lebih suka mementingkan orang lain ketimbang diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara aku bernyanyi dengan yang aku punya. Saya juga merasa bodoh. Kenapa nggak memprioritaskan diri sendiri dulu? Kenapa harus orang lain dulu gitu? Saya masih merasa kayak lu masih butuh pencitraan. Lu masih butuh orang lain ngeliat lu bahagia. Mau sampai kapan nutupin? Lu dari kecil udah jadi badut buat mereka. Jadi seorang ibu ya. Selama 4 bulan dari mengandung mungkin ya. Iya. Dari mengandung banyak banget perubahan hidup yang dulunya hanya mikirin diri sendiri, terus sekarang ada mikirin anak. Dari kandungan yang suka banget emosi yang terlalu meluap karena capek. Ngibur orang tuh capek. Hibur orang tuh capek. Pengen lah ngehibur sendiri, tapi udah sesekali coba hibur sendiri gitu. Dengan cara? Aku sih dengan hobi ya. Dengan cara apa? Dengan cara aku bernyanyi dengan yang aku punya gitu. Dengan cara kemarin aku masuk salah satu ajang pencarian bakat kemarin tuh, aku ngerasa kayaknya doa aku tuh didengar juga ternyata. Banyak yang harus direlakan juga demi anak. Tapi pernah nggak sih udah ngerasa nggak kuat, ngerasa kayaknya ingin menyerah? Pernah. Aku mulai struggle sama diriku sendiri yang gak punya uang. Aku minum air keran, aku masak Indomie bisa dibagi-bagi sampai berapa hari. Aku gak makan. Terus aku mau lanjutin teh aku, gak ada uang. Aku gak tahu kenapa tiba-tiba aku diminta pulang ke rumah. Terus ternyata pas pulang ke rumah, almarhum papaku, dia nggak inget sama sekali aku. Jadi pas aku pulang tuh kayak, ini siapa? Maksudku anaknya sendiri, dia nggak inget. Ternyata papaku sakit. Aku tuh nggak berbuat jahat loh, tapi tiba-tiba semuanya datang secara serentak, secara tiba-tiba, yang aku juga nggak tahu cara handle-nya kayak gimana. Itulah kenapa aku waktu itu kayak ngerasa udahan aja deh gitu. Aku sempat ada di titik itu yang kayak kalau misalnya gue lanjutin hidup juga kayaknya ngapain. Aku tuh orang yang sangat suka produksi kan. Entah itu produksi musik, bikin lagu, bikin aransemennya. Videografi juga saya suka. Makanya saya bikin vlog keseharian saya. Saya bikinnya sendiri, ngedit sendiri, atas sendiri. Saya bikin, mungkin kemarin renov rumah juga saya sendiri. Gitu. Bukan renov rumah, renov kamar gitu. Saya kemarin renov kamar saya sendiri. Bikin truk apa saya sendiri gitu. Saya lebih suka produksi gitu. HP saya rusak kemarin, saya coba perbaiki sendiri. Sadar nggak Mas, semua yang tadi Nar bilang
Ada kata yang diulang sendiri. Iya. Sadar gak? Sendiri. Mas Dana sadar gak sih bahwa keinginan atau hal yang Mas Danar biasa lakukannya itu ada buat orang lain, itu tuh pelan-pelan jadi membuat diri Mas Danar itu menutup pintunya untuk menerima bantuan. Sadar? Iya sih. Saya merasa bisa sendiri. Padahal kadang-kadang butuh gak sih? Butuh. Butuh aja atau butuh banget sih sebenarnya? Butuh banget. Aku tuh punya banyak banget trouble dari semua sisi, kayak dari sisi dari sisi orang tua aku, dari sisi kehidupan, dari sisi karir, temen-temen. Aku nggak tahu harus mau cerita sama siapa. Jadi kayak ini kok lagi fucked up banget kegiatan gue, lagi nggak tahu harus kayak gimana ngehandle, tapi nggak ada seseorang yang bisa. Udah gak, lu baik-baik aja kok, lu kalau mau nangis gini, nggak ada yang kayak gitu. Bikin aku kuat sampai sekarang tuh sebenarnya mama aku sih. Aku nggak nyangka orang tua aku sampai aku udah nikah pun dia ada di samping aku. Orang yang nomor 1 support sama aku. Orang yang selalu support aku, apapun kesalahan aku, dia maafkan, dia arahkan. Padahal aku juga seorang ibu gitu. Tapi aku masih butuh sosok dia. Gak apa-apa, kadang itu kita selalu dijudge di dunia ini tentang perasaan-perasaan, disuruh selalu kuat, disuruh lu selalu untuk jadi yang paling bisa, nggak boleh cengeng. Ya jadi ibu memang susah loh, tapi kan kita perlu merasakan emosi-emosi, kita perlu minta bantuan. Sekali kita boleh kan, kalau mungkin dalam kecantikan wanita aja kita perlu manicure, sekali perlu ke salon. Tadi kamu bilang ke salon kan, hatinya juga perlu ke salon dah. Akhirnya aku nemuin satu orang yang menurut aku, bagi aku dia pahlawan juga. Tiba-tiba aku kasih aku job wedding gitu, walaupun bayarannya murah banget 500.000, tapi kayak pada saat itu aku cuma punya 12.000 gitu. Aku bilang ya udah, kata aku ketemu sama temen aku, ketemu sama Doni Manurung, kalau misalnya nonton, dia menjadi jembatan aku buat teman-teman yang lain. Dari situ doa aku terjawab, kayak mulai reguler, mulai ada kerjaan, aku udah mulai bisa ngasih penghasilanku ke keluargaku di Karawang. Terus aku juga bisa jagain papa waktu itu. Tapi sebegitu panjang gitu loh prosesku sampai ada di titik yang kayak udahlah, give up gitu. Kalau Mas Danar bisa beneran dikabulin ya, tadi bilangnya kan, kalau bisa balik ke masa lalu, justru saya cuma pengen mengenang. Nah kalau sekarang didapat kesempatan secara ajaib, Mas Danar bisa pulang, balik ke waktu yang lalu, apa sih yang ingin disampaikan sama Danar yang mungkin, atau Mas Danar yang pilih momennya, karena hari ini Mas Danar pegang remote yang bisa kamu mundurin. Pilih satu momen, Mas Danar mau kemana, momennya kapan, dan mau bilang apa sama Danar yang waktu itu ada di situ. Tetap kuat ya. Dan saya juga mau terima kasih Mas Danar buat ceritanya dan semua perasaan-perasaan yang diungkapkan hari ini. Semoga dengan semua yang Mas Danar alamin, semua hal yang sering dikatakan tadi lah, yang sering diucapkan ya, nggak mau ngerepotin orang, mau semua sendiri, mungkin bisa pelan-pelan dilonggarkan, biar lebih enjoy lagi bahwa hidup kita ini butuh juga loh orang lain, sama seperti statement Mas Danar di awal. Ya nggak mudah buat orang yang mengalami banyak hal, tapi ini penting buat kita
bahwa ketika kita bisa menerima bantuan orang lain, nanti kita bisa bantu orang lain lebih banyak lagi. Betul. Terima kasih Mas Dana ceritanya. Nanti kita akan ketemu lagi ya. Terima kasih ya. Terima kasih karena ceritanya Galuh sudah menginspirasi banyak orang hari ini. Ceritanya Galuh udah bawa hal yang bikin aku sendiri pribadi itu melihat sosok yang keren yang selama ini cuma bisa dilihat di layar TV, tapi ternyata banyak banget yang dilewatin. Jadi kalau hari ini Galuh bisa seperti ini, ya nggak heran. Sama sekali nggak heran karena udah denger ceritanya. Jadi terima kasih. Jadi Galuh yang apa adanya. Terima kasih mau tetap kesini untuk cerita. Karena mamahnya juga butuh buang sampah. Mamahnya juga butuh ngecas, butuh recharge. Perlu disiram tanaman perasaannya, biar nanti cintanya bisa dibagi terus ke Ilsa. Harus sering bilang sama diri, bahwa kita kuat, kamu hebat. Walaupun nangis malamnya nggak ada yang dengar, mau cerita suka nggak didengerin, tapi bilang sama keindah yang ada di dalam diri, aku mendengarkan kamu. Indah yang ada di dalam hatinya, Indah itu mendengarkan Indah. Selain mamah yang ada di situ, ada Indah juga yang masih ada di situ buat dirinya Indah. Perasaan aku senang banget karena sejujurnya dari dulu aku nggak pernah punya kesempatan buat cerita banyak sama orang. Lega sih, hal-hal yang biasanya aku susah untuk ungkapin, aku bisa ungkapin juga ternyata. Dan hal-hal yang apa ya, sebenarnya aku nggak mau orang lain tahu gitu. Tapi ternyata mengungkapkan sebuah keluh kesah itu bikin kita lebih rileks saja sih gitu. Tidakkah hati kakimu berlari? Rasanya lega banget bisa ngeluapin emosi yang selama ini aku pendam sendiri. Lega banget bisa ada waktu buat diri sendiri menceritakan semua keluh kesah aku. Ternyata nggak apa-apa kok kalau misalnya kamu sedih sesekali nangis dan kamu mengiyakan kalau memang kamu sedang merasakan sedih. Tapi ternyata kamu juga bisa ngelewatin hal ini semuanya walaupun sendirian dan masih ada diri kamu yang perlu kamu hibur juga. Aku orang paling beruntung di dunia dan aku ingin semua orang juga menganggap dirinya adalah orang yang paling beruntung di dunia. Karena masih bisa bernafas sampai sekarang, itu adalah salah satu yang harus selalu disyukuri. Apalagi aku sampai di titik ini, kurang beruntung apa nih? Indah, terima kasih ya. Udah berjuang mati-matian, udah ngelewatin semua rintangan yang ada di depan. Walau kadang kamu masih suka nyalain diri kamu, nggak percaya diri sama diri kamu, kadang ngerasa kamu itu sendiri
Padahal kamu juga ada diri sendiri. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada